Jumpa lagi di Mbak Pri Sniper Channel. Salam hormat, salam sukses untuk sobat semua dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan memberikan gambaran untuk mengenal senjata yang namanya pistol. Pistol sendiri ada berbagai macam dan berbagai macam kaliber. Ada pistol biasa, semi otomatis, dan ada juga yang pistol otomatis. Dan juga ada yang submachine gun, pistol yang sudah dibuat sedemikian rupa menyerupai dengan senapan mesin tapi dalam kapabilitas ringan. Untuk kali ini saya akan membuka wawasan kepada sahabatku semua. Yang akan saya sampaikan adalah mengenai salah satu pistol yang sudah terkenal. Dan pistol ini banyak sekali digunakan baik oleh aparat penegak hukum, militer, ataupun untuk IPSC, menembak dan lain sebagainya. Inilah dia yang akan kita lihat. Glock. Jadi pistol Glock 9x19 mm. Untuk pistol Glock sendiri, ini memiliki riwayat dan sejarah, adalah bukti dari pengembangan beberapa pistol yang telah digunakan pada dekade Perang Dunia Kedua, yaitu P80. Kemudian seorang insinyur yang membawai daripada pabrik radiator di pinggiran kota Wina, Austria, yang bernama Gaston Glock, membuat prototipe Glock pertama menggunakan aplikasi atau kombinasi antara polimer dengan bahan baja. Jadi Glock salah satunya menggunakan laras yang menggunakan laras dingin, tempal laras dingin. Dan sekarang yang saya pegang ini adalah Glock 17 Gen 4, generasi 4. Nah, Glock itu sendiri di dalam kelengkapannya, di dalam satu boxnya dilengkapi dengan grip. Ada 2 grip. Jadi gripnya macam-macam nih, ada 2 bentuk sama yang aslinya. Ini juga asli bawaannya. Tapi kapan kita pakai tergantung ukuran besar kecilnya tangan kita, sehingga bisa menyesuaikan mana yang kita inginkan. Kemudian dilengkapi pula dengan 2 magazen. Nah, 2 magazen termasuk alat untuk mengisi amunisi. Jadi ketika kita mau mengisi amunisi sudah dilengkapi ini, jadi tidak susah. Tinggal ini kita tekan, kita masukkan pelurunya, dia akan masuk sendiri seperti ini. Nah, begitu selanjutnya, dan akan mengisi sampai dengan kapabilitas maksimal adalah 17 butir. Namun bukan hanya 17 butir untuk amunisi yang bisa masuk ke magazen Glock, tergantung daripada bentuk magazen. Magazen Glock ada yang isi 17, kemudian ada yang isi 40, kemudian ada yang isi 100 drum, bentuknya drum, seperti kaleng yang melingkar. Nah, itu tempat magazen yang baru sekarang dengan kapasitas yang lebih banyak peluru. Kemudian untuk Glock sendiri ada berbagai macam varian. Dari Glock 17, kemudian Glock 18, itu juga Glock 19, Glock 20, Glock 21, Glock 22, Glock 23, sampai dengan Glock 39, dan yang paling terakhir adalah ada juga yang versi Glock 42, Glock 43. Dengan kapabilitas peluru dan kaliber masing-masing punya ketentuan sendiri sesuai dengan laras yang ada pada senjata tersebut. Kemudian Glock pada dasarnya dilengkapi dengan front sight atau bijera depan dan rear sight bijera belakang. Jadi di sini ada bijera depan dan belakang. Bijera depan dan belakang ini adalah bawaan originalnya. Bisa kita ganti dengan yang true glow. Nah, ini bentuknya.
true glow. Jadi ketika kena cahaya dia akan menyala. Pada bagian belakangnya dia akan menyala untuk memudahkan kita bidikan, terutama pada waktu minim cahaya ketika malam dan lain sebagainya. Ini adalah true glow. Kemudian di luar daripada itu, di dalam boxnya juga dilengkapi dengan buku petunjuk. Buku petunjuk yang di dalamnya ada 2 bahasa, yaitu bahasa Latin, kemudian juga bahasa Inggris. Nah, ini dalam bahasa Latin. Pistola Glock Shape Action Todos Los Modelos. Nah, saya sendiri juga kurang paham nih bahasa Latin, pakai os dan lain sebagainya. Tapi kalau kita balik, ini adalah yang versi bahasa Inggris. Glock Shape Action Pistol All Model. Ini adalah petunjuk pemakaian atau instruction for use Glock Perfection, ya. Jadi kalau mau menembak presisi dan lain sebagainya. Kemudian dilengkapi pula dengan kelengkapan lainnya untuk pengecekan senjatanya. Kemudian untuk GSSF-nya, GSSF ini adalah Glock Sport Shooting Foundation, ya. Jadi ada organisasinya. Kemudian ini adalah Firearm Safety. The basic rule of firearm safety adalah cara-cara atau ketentuan, ya, ketentuan dasar untuk pengamanan daripada senjata. Lain-lain banyak nih kelengkapannya di dalam buku tersebut. Kalau kita kupas 1 hari mungkin tidak selesai. Banyak yang harus kita translate juga. Nah, kemudian Glock ini juga bisa diaplikasikan dengan berbagai macam perlengkapan, di antara seperti ini. Pakai aim point, kemudian center, kemudian laser point, dan juga alatnya ini bisa menggunakan Ronnie kit atau Kepos. Ini yang saya pakai yang sekarang ini adalah Kepos Gen 2. Ya. Jadi gambarannya yang kita gunakan ini adalah fleksibel. Senjata ini mudah, akurasi tinggi, kemudian punya kehandalan, dan pengoperasian pun enak. Di sini ada relnya. Ini rel ini bisa dipasang macam-macam, bisa pakai center, kemudian bisa pakai laser point yang langsung bisa kita nyalakan ketika sedang beraksi. Kemudian untuk dalemannya, Glock sendiri merupakan senjata yang mudah. Kita lihat, ini terdiri dari yang dikatakan polimer. Nah, di dalamnya ada rangkaian untuk mekanisme senjata pada saat digunakan untuk menembak. Dan ini adalah pegasnya. Pegas biasanya kalau zaman dulu pistol cuma 1 pegas di dalamnya, tapi ini ada 2, adalah untuk mengurangi getaran. Mengurangi getaran di samping untuk kenyamanan daripada menembak serta kekuatan. Kemudian laras ini adalah laras dengan menggunakan model tempat dingin, sehingga kualitasnya cukup bagus. Kemudian di dalam badan senjata itu sendiri ada yang terbuat dari logam, dan inilah yang agak berat sedikit. Di dalamnya ada tempat pelatuknya. Nah, ini pelatuknya yang digunakan untuk, ulangi, bukan pelatuk, ini adalah pena pemukul untuk memukul peluru ketika kita menembak. Inilah yang meledakkan peluru itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita pasang kembali juga cukup mudah, tidak terlalu sulit. Nah, ini sudah masang. Nah, kemudian kita coba, dan kita tembakkan juga. Nah, kemudian di sini senjata ini ada penguncinya juga. Di pelatuk itu apabila tidak tersentuh di depannya pelatuk ini, dia tidak akan meledak. Jadi posisi dalam keadaan safety. Tapi untuk menembakkannya harus kita sentuh ujung yang nongol di pelatuknya. Nah, sementara ini adalah guardnya. Guard atau pelindung. Pelindung apa? Pelindung trigger, supaya trigger aman. Kemudian dalam pelaksanaan, kalau kita memodifikasi menjadi pembidikan melalui pembidikan optik ya, sampai belepotan, optik ya, bidana optik. Ini ada tempat-tempatnya untuk mendudukkan aim point-nya, atau mau pakai pijera yang modelan juga bisa diganti. Kemudian ini juga bisa diganti.
dan cukup simpel. Cara kerjanya enak, mudah. Glock ini luar biasa, akurasinya bagus, dan di beberapa channel saya sebelumnya itulah hasil tembakan Glock ya, baik jarak 10 meter, 20 meter, 15 meter ataupun 25 meter. Jadi akurasinya betul-betul bagus, namun tergantung daripada amunisi yang kita gunakan. Amunisi macam-macam, setiap kali kita ganti amunisi untuk senjata ini paling tidak kita minimal 3 kali sero dulu ya. Apabila kita memakai pindad harus kita sero dulu, apabila memakai peluru Winchester kita coba dulu, SNW kita coba dulu, supaya kita tahu perkenaan, karena masing-masing peluru punya grain yang berbeda, punya produksi yang berbeda, sehingga kita wajib untuk mengetes senjata kita. Nah, dari senjata ini dengan sistem mekanis kerja yang mudah dan perawatan pun juga mudah, tidak terlalu sulit untuk merawat senjata ini. Jadikan senjata itu sebagai sebuah bentuk kesayangan. Kita jaga, kita rawat, dan kita tahu mekanismenya, tahu karakternya senjata ini kalau kita punya. Kalau kita tidak punya, ya suatu saat nanti punya, belajar mencintai dan menyayangi pistol yang kita miliki. Bukan pistol aja, barang yang kita miliki semuanya. Dia akan memberikan hasil yang maksimal, dia akan mampu untuk mendukung apa yang kita inginkan ketika kita bisa melakukan perawatan, sayang sama dia dan lain sebagainya. Jadi kondisi pistol Glock sendiri sampai sekarang pemakai sudah cukup banyak sekali. Pada tahun 2007 saja itu kurang lebih sekitar 5 juta diproduksi. Perkembangan sampai dengan sekarang mungkin lebih dari 20 juta diproduksi, dan peruntukannya bisa untuk penegak hukum, kemudian militer, karena pada awalnya di Austria sendiri di sini digunakan oleh dinas militer dan digunakan oleh dinas kepolisian atau penegak hukum lainnya sesuai dengan kaliber yang diinginkan dan dipesan oleh masing-masing satuan dinas militer ataupun kepolisian. Kurang lebih sekitar 49 negara memakai produk-produk ini, produk dari Glock dengan berbagai varian dan berbagai tipe. Jadi tangguh, senjata ini kuat dan akurat, dan ada beberapa senjata tertentu yang bisa disetel secara otomatis. Nah, inilah tampilan daripada Glock yang merupakan produk dari Austria dan juga dari USA. Nah, untuk itu pelajari karakter daripada senjata ini apabila memiliki, atau pistol-pistol lainnya yang harus dikuasai, bagaimana cara kerjanya, kemudian bagaimana kita melakukan perawatan, melakukan pengamanan dan lain sebagainya, cara kerjanya supaya kita lebih paham ya. Jadi senjata Glock cukup 1 kali ditarik ketika mengisi. Nah, setelah kita tembakkan, dia akan naik keluar kerongsong, narik peluru lagi, karena ada sistem kerja yang akan mengisi dan mengeluarkan kerongsong secara otomatis ya. Inilah rekan-rekan sekalian, sobatku semua, Glock 17, semoga bermanfaat buat rekan-rekan, dan nanti akan kita lihat pada video-video selanjutnya saat kita gabungkan dengan kombinasi Kepos, kemudian Leopold, dari Leopold, Center, Green Laser dan lain sebagainya, sehingga jadi lebih cakep banget. Kalau tidak percaya, tonton terus di channelnya Mbah Apri, pasti akan ketemu yang menarik kaitannya dengan Glock dan Kepos Gentoo. Bagaimana menembak dengan cepat dan mudah dengan menggunakan Kepos Gentoo, jadi semacam senjata karbin. Inilah sobat semua tampilan Glock 17 setelah dikasih pakaian, dikasih baju yang namanya Kepos Gentoo, sehingga kita bisa gunakan menjadi jenis karbin atau karabin menggunakan peluru kaliber 9 mm.
kali 19. Sampai di sini dulu sobat-sobatku semuanya. Semoga senantiasa selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, murah rezekinya, sukses selalu. Jangan lupa ikuti terus channel Mbah Pri Sniper supaya tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan selalu kita ingatkan, senjata isi atau tidak isi, anggaplah kondisinya berisi. Semua yang paling penting adalah ketika main dengan senjata dan amunisi adalah keselamatan, keselamatan, dan keselamatan. Dan jangan lupa berdoa. Salam satu bidikan, salam satu letusan. Dor!